Kamu dipotong nanti. Masih salah kan? Yang salah kan? Ya Kita mulai. ada lihat. Apa duluan gantian aja. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ngaji ya puasa Ustaz ya. Puasa. Puasa. Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ya. Untuk menjalani ibadah puasa maka seharusnya seyogyanya kita belajar juga tentang puasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan baca kitab yang sangat populer di Indonesia, bahkan di banyak negara. Kitab Takrib atau Matnu Abi Suja. Tetapi yang kita baca adalah sarahnya, Sarah Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala fi ulumihima. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sarah ya. Kitab Bayani Ahkam Siyam. Kitab menjelaskan hukum-hukum puasa. Kemudian wahwa wasaumu masdarani maknahuma lughatan alimsaku. Kata-kata siam dan as-saum dari dua masdar, sama-sama masdar yang mana maknanya adalah secara bahasa adalah alimsak, mencegah. Wa syar'an, kemudian secara syariat, secara syarak, secara istilah begini. Imsakun an muftirin, mencegah dari hal yang membatalkan. Ya. Mencegah ini bini yatim maksusah, dengan niat yang tertentu. Mencegah dari hal yang membatalkan, waktunya adalah jami'an naharin, ya. Semua siang ya, berarti dari terbitnya Tulul Syamsi, Tulul Fajri sampai Ghurub Syamsi ya. Jami'an nahar qabilin lisaumi min muslimin akilin, yang mana ini puasa diwajibkan Qabilin lisaumi. Qabilinnya apa tuh? yang menerima ya. Yang menerima tadi ya. Maksudnya qabilinnya tuh nahar. Sifat dari nahar kan? Ya, qabilin lisaumi. Kan ada siang yang tidak boleh atau tidak bisa menerima Puasa kayak tasrik gitu ya. Yaumul Aid. Ya. Ada lagi puasa yang mungkin untuk perempuan yang haid ya. Ya. Itu juga nggak boleh puasa kan ya. Ya. Terus ini loh, kan banyak di daerah saya sendiri tuh, di sana itu ada aturan justru berpuasa di setelah 15 Syawal itu boleh. Pertanyaannya adalah apa hukum puasa 15 Sya'ban ke bawah, berarti 16 sampai Ramadan. Berarti setelahnya berarti. Iya, ada yang mengatakan apa ya? Kan emang ada yang apa namanya? Mengatakan nggak boleh lah karena ya selain di Yaum Musyaknya ya di 16 itu kan emang Nabi melarang lah biar ya nanti di Ramadan aja puasanya gitu kan. Apa itu kalinya saya lupa. Ada hadisnya juga sih. Misalkan ya, nisfu Sya'bannya tuh nggak boleh. nisfu Sya'bannya nggak boleh. Syafi'i, kalau Syafi'i nanti mungkin ada ya di sini ya. Nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban itu nggak boleh. Maksudnya bukan nisfu Sya'ban 15-nya, 15 ke bawah gitu loh. Oh, itu nggak boleh. Iya. Kalau puasa Senin Kamis? Nah, itu larangan itu nanti ada istisnanya bagi orang yang illa mangkana saumuhu gitu loh. Kecuali orang yang iya, kalau yang terbiasa nggak apa-apa. Oke. Kalau yang nggak biasa tiba-tiba tuh mending nggak usah gitu loh maksudnya. Mending kalau kata-kata mending berarti boleh berarti ya. Ya boleh-boleh aja kan sebenarnya. Cuma kan nanti mungkin jatuhnya khilaful aula kan. Khilaful aula. Iya, maksudnya Nabi kan nggak nganjurin apa-apa gitu, nggak nganjurin. Misalnya nganjurinnya kan enggak, tapi dia malah iya kan, berarti khilaful aula, khilaful sunnah lah. Ya kan? Berarti kalau khilaful aula tidak sunnah. Kalau tidak sunnah artinya tidak dapat
pahala. pahala gitu. Ya kalau dapat pahala dan tidaknya, kalau itu diniatkan sama apa namanya ya, ikhlas dan lain sebagainya sih dapat sih, dapat masuknya ke kategori sunnah. Gitu, siap. Kemudian ya lisaumi min muslimin akhirin, dari seorang muslim yang berakal. Di kata pertama wajibnya ini ya, puasa ini ya, ini dari orang yang muslim, maka orang kafir tidak wajibkan ya. Berarti akilin yang punya akal. Kemudian tahirin yang suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Maka ketika perempuan atau ya perempuan ya yang haid atau nifas maka tidak dibolehkan untuk puasa, Ya, sunnah atau apa wajib. wajib. Cuma di sini konteksnya adalah wajib yang ini. Kemudian setelah membahas terkait definisi secara bahasa kemudian secara istilah, kita lanjut ke syarat-syarat wajibnya puasa. Wasyara itu wujud siam, salah satu asya'a. Syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 macam. Wa fi ba'di nusahi arba'atu asya'a. Sebagian nuskha naskah yang lain menyebutkan 4 macam, 4 perkara. Yang pertama adalah al-islamu, kemudian Islam ya. Yang kedua wal bulughu, balik. Kalau balik di zaman Rasulullah itu kebanyakan umur 16. Maksudnya ya, Ya, emang zaman sekarang gimana? ya jadi lebih cepat ya. Iya lah, Ya kan seiring dengan waktu ya. seiring waktu kan ada yang balik umur 12, ada di Kutab itu ada umur 12 sudah balik. Bahkan Tahunnya biasa dari itu mana maksudnya? Tahunnya? ya dari orang tuanya bilang gitu. Jadi ini ada salah satu santri itu, dia itu ketika mimpi basah ya, kan ciri-cirinya kan mimpi basah ya, itu ketika ihtilam. Nah, setelah ihtilam kemudian bilang ke orang tuanya kalau dia itu habis keluar hal yang apa ini gitu kan, ini ternyata itu mani gitu kan. Maka otomatis orang tua sadar bahwa anak saya sudah mulai balik dan akhirnya dia taklif kan ya. Maka di sini lingkungan sini itu bahwa laki-laki yang sudah taklif atau balik itu disuruh untuk menjadi imam kebanyakan, untuk mengajari, melatih ya, mengawal lah generasi gitu kan. Ya, siap. Kemudian wal aklu, dan dia berakal. Jadi kalau nggak punya akal ya tidak wajib puasa ya. Kemudian wal qudratu ala shaumi, dan dia mempunyai kemampuan untuk puasa. Nah, di 4 ya, mampu untuk puasa. Wa hadza huwa as-saqitu ala nuskhati tsalatsa. Nah, lafaz atau kalimat wal qudratu ala shaumi itu sebagian nuskha itu tidak ada. Sehingga di sini Terus fala yajibu as-shaumu, maka tidak wajib puasa alal muttasifi, bagi orang yang mempunyai sifat bi'adati dzalika. Ini berarti menyimpulkan lah, berarti orang yang tidak Islam atau tidak balik atau tidak berakal atau dia tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk puasa. ya, terus ada yang penting mungkin perlu dibahas bahwa kudroh ala som itu ada 2, kudroh secara syar'an sama kudroh secara Apa ya? hisan. Maksudnya ya, terangkan. Oke. Kudroh secara syar'an ya dia secara syariat memang atau dia itu layak lah diperbolehkan untuk berpuasa. Ada yang enggak secara syariat tapi dia kuat secara his. Saya ulangi, ada orang yang secara his kuat tapi secara syara tidak, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contoh orang yang haid, dia kan secara his kuat, Oh iya. tapi secara syara bukan nggak kuat, istilahnya berarti tidak dilayakkan untuk berpuasa kan, karena emang syariatnya tidak diperkenankan seorang haid sama nufasa itu berpuasa. Dan juga orang yang secara syara layak namun secara his enggak ya, contohnya orang marid itu yang tidak mampu secara his. Siap. Itu lebih detail lagi kan. Iya, betul. Jadi kudroh dibagi 2, ada yang hissi, ada yang syar'an. Iya, Hisan, syar'an. hisan wa syar'an. Biasanya kan kalau kita bahas ilmu nanti kan hisan maknan. Ilmu apa?
sing hisan maknan itu loh kan, secara Doruri bukan nah, hisi kan indra loh, doruri berarti kan bisa diindra. Ah, Oke, something tadi udah kenal lah. iya kalau orang indra itu ada dua ya. Iya. Oke, iya. Iya. Kemudian itu tadi syarat-syarat wajibnya puasa ada 3, sebagai nusom menyebutkan ada 4. Oke. Kemudian yang kedua adalah wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa berarti hal-hal yang dilakukan ketika mau berpuasa itu ada 4 macam. Ahaduha an-niyah. Pertama adalah niat. Niat bil qalbi lawan hati. Di pembahasan niat penting ada ya. Pembahasan niat bil qalbi fa in kana asamu fardhon ka ramadan au nadron fala budda min qainiyah lailan wa yajibu at-ta'yin au nadrin Ramadana au nadrin au nadron kok bisa kan fardhon ka ramadana au nadron. enggak dong, contohnya seperti contoh puasa Ini kan- fardu itu kan Ramadan atau nadar kan wajib ngono loh. Iya, Nadrin loh ke Ramadannya Pak. kan gini, fa in kana shaumu fardhon Iya. contohnya Ramadan Kalau fa in kana asamu nadron kan gitu deh. Atofnya ke fardhon tuh. Apabila puasanya itu berubah apa namanya fardu seperti Kefarduan. Ramadan Ya, atau nadar sekarang sama-sama fardu kan gitu enggak sih. Ya udahlah anu alifnya enggak Pak ngono Ada sih, ngono ya saya udah ngaji Tat. ngono ya oke Jadi sama ada yang ya memang nadar juga fardu ya. iya betul Masuk juga. oh. Tapi kan ketika nadar itu awalnya itu tidak fardu, kemudian nadar maka jadi fardu kan, jadi wajib. Nah, ini seandainya kok puasanya itu puasa fardu, puasa yang wajib dilakukan, maka wajib baginya untuk iqaumiyah lailan. Iqa itu melakukan niat di malam hari gitu. Betul. Di malam hari. Artinya sebelum terbit fajar gitu ya. Wajib buat ta'yinu dan wajib untuk mutakyin. Ta'yin berarti menentukan. Ya, Ini puasa Ramadan kah, nadar kah, puasa qadha apa gitu ya. Qadha wajib ya. Wajib ta'yinu fi shaumi fardhi ka Ramadan. Wa akmalu niyyati shaumihi ayyakula sakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadana hadis sanata lillahi ta'ala. Ini paling sempurnanya niat ya. Yaitu orang mengucapkan saya niat besok puasa untuk melakukan kewajiban bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ini bentuk niat yang sempurna. Puasa ini yang kedua dari kefarduan puasa yaitu al-imsaku anil ukli wa syurbi. Ukli apa akli? Anil ukli wa syurbi, dari makan dan minum, mencegah makan dan minum. Wa in qala al ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir in kana qariba ahdin bil Islam. Ketika yang dimakan dan minuman yang diminum ya ketika disengaja, seandainya dia itu lupa atau dia itu jahil ya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa ya. Tapi dengan syarat ini inkana qariba ahdin bil Islam. Ketika orang yang jahil tadi itu memang dia masih ya mungkin mukallaf ya, awal masuk Islam gitu ya, awal mengenal Islam, atau nas'a ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh hidup atau ya jauh dari ulama. Wa illa aftara. Tapi kok ternyata dia itu memang dekat dengan Islam atau dia juga hidup dengan para ulama, terus kok dia makan meskipun sedikit ya, lupa atau dapat jenenge tidak mengetahui, maka itu sama saja membatalkan puasa, tidak ngefek ya, artinya tetap membatalkan karena tidak ada udzur.
Nah, kemudian yang ketiga wasal itu al-jima'u. Eh, wasal itu ya. Asali surah Wasal itu yang ketiga Ada. ya. Al-jima apa? ialah jima amin dan jima hubungan istri kan. Maksudnya Al-jima'i berarti kan? jima ulah kan khobar pak. Wasali soal jima. Oh, Wasal itu dan yang nomor 3 al-jima'u. Ya, harusnya lebih gitu apa? Uh, wal jima'i, tapi wasal nggak pakai ya. Soalnya ini kan al-jima' atau ke wasyurbi nih. Kan alimsak an ukli wasyurbi wal jima'i gitu. iya iya. Iya. Kan kalau di apa ada wasali soalnya. Ya, ya. Kalau di matan ada, kalau di matan nggak ada, cuma di sana ada. Harusnya sih ada ngikut yang ininya dong. Jangan. Terus Oke, baik. Di sini al-jimai dan mencegah dari menjima. Amidan disengaja, secara disengaja. Kalau nggak sengaja boleh berarti tidak masalah mungkin ya. Wa amal jima unasian, adapun jima dengan keadaan lupa, bakal akli nasian, maka punya seperti makan yang lupa, dalam keadaan lupa, berarti bisa membatalkan ya. Ya, kalau tadi kan dan catatan tadi korika di Islam au nasya baitan ulama warabiu ta'amudul qai. Yang ketiga adalah sengaja untuk muntah. Falau ghalabahu al-qai'u lam yabtul saumuhu. Tapi seandainya dia itu terpaksa untuk muntah, mesti dia tidak memuntahkan ya. Dia karena dalam dirinya itu memang berusaha untuk memuntahkan ya, maka akan membatalkannya. Tapi kok memang ghalabahu al-qai'u, istilah yang pas apa ya? terpaksa untuk memuntahkan secara natural. Secara natural gitu ya. Iya. Maka tidak batal puasanya. Nah, itu Kan nggak dibuat-buat kan. Jangan dibuat-buat. bahwa ya apa nanti langsur lah kan. Terus dalam jima itu sebenarnya yang batal siapa? Dua-duanya atau suami aja atau istri toh? dua-duanya, kalau masalah jima dua-duanya, kecuali Suami batal karena apa? Istri karena apa? Apa sama? Jima itu membatalkan dari pihak kedua-duanya. dua-duanya suami bisa sama kan gitu ya. Masa ketika Lah. batal satunya batal saya enggak. Iya sih. Bahkan Maksudnya- itu kena cover juga nantinya. Ya kabar siapa coba? Lanangnya wadone iki. Lali sana. Tapi ya kayaknya sih yang batal karena masuknya itu kan si cowok karena masukannya kan. Cuma kan ilajul hasyafa enggak sih Iya. tarifnya. Tapi kalau ceweknya itu karena ininya Pak, karena kemasukan sesuatu ke jauh. Oh iya. Kan ada 7 kan. Hilang manfaat lah yang mau fatih atau yang nembus. Jadi sebabnya beda tapi sama-sama batal sih betul. Cuma sebabnya beda. Terus ya itu sih paling oke lah. Oke, gentenan ya berarti ya. Oke, Pak, ketenan dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qulna bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarak. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal walladhi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya'a, yang membatalkan puasa ada 10 macam dalam kitab Fathul Qarib. Ahaduha wasaniha, pertama yang kedua, ma wasala amdan, segala sesuatu yang masuk secara sengaja ilal jaufi al munfatih, kepada rongga atau lubang yang ada di tubuh manusia, yang munfatih, yang sampai ke jauh. Pokoknya kan tidak semua rongga yang ada di tubuh atau lubang itu kejauh kan, termasuk mata juga kan. Makanya mata kalau celakan ataupun obat tetes itu ada rasanya kan, itu kan nggak membatalkan kan, karena nggak mufati pada dasarnya. Au ghairil mufati atau ghairil mufati. Nah, gimana nih berarti ini? Atau yang tidak terbuka secara natural,
Kalau yang Oh, Al-Jaf berarti Al-Mufta kan natural kayak kopi, kayak mata. contoh kayak operasi ya, bolong sampai apa gitu ya. Atau contoh ini, kalau usul min makmu matin, seperti sampainya sesuatu min makmu natin. Makmum apa ini? Luka, Oh, sesuatu yang luka ya. luka di kepala gitu. Bolong ya kan, kecelakaan tapi sampai anu gitu ya. Oh iya juga ya. Oke. Wal muradu imsa kusoim, yang dimaksud dari yang pertama dan kedua ini itu jangan sampai seorang yang berpuasa itu memasukkan atau termasuki ain kehanan ataupun sesuatu ilama yusama jawaban pada ya letak di lubang kan yang ada tujuh ya. Itu sih. Iya kan. Terus wasalisu al huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga yang membatalkan puasa bagi seorang soim itu suntik nggak sih atau memasukkan obat Obat kan? kepada dua jalan depan kubul dan dubur lah. Iya. Wahia ataupun hukna itu Itu dawa. wahia itu. Wahia ya Ini wahua. kan hukna mana nggak sih. Iya. Ya, cuma di sini wahua sih. Uh, Oke, Pak. Intinya marjiknya kan ke al-hukna ya. Ini adalah boleh wahua ternyata bi'tibaril khobar nanti. Kalau kayak Yusuf misli dalika taknis bi'tibaril marji watadkir bi'tibaril khobar boleh. Dawaun yuh kanu bihi almaridu fi kubulin au duburin al mu'abbar an huma fil matni bisabilaini. Itu huknah itu segala sesuatu yang disuntikkan oleh seorang yang kepada orang yang sakit pada kubulnya ataupun tuburnya yang disebut sebagai sabila inilah dimasukkan nanti kan. Iya. Bukan disuntikkan, Oh, iya, dimasukkan. dimasukkan. Obat yang dimasukkan ke Iya sih. kubur Iya, atau dimasukkan betul ya. Yukanu. Yukonu. Emang ada ya? Aku nggak pernah tahu ya ada obat yang dimasukkan ke lubang itu ya. Baik laki-laki ataupun yang dari belakang. masalah kan masalah praktek ini kan. Iya. Kita belum pernah praktek bukan. Ya makanya itu. Yang pernah iya, yang ngerti. Emang penyakit apa yang diobati lewat situ gitu loh? Yes. Tahu kan ya dari depan kan dari Ambeien ya. ambeien sama itu ya. Iya, ambeien. Kemudian juga mungkin kayak kencingnya tidak bisa tuntas, bisa jadi dimasukkan ke Itu bukan lewat mulut juga ya, maksudnya obat pil ataupun apa ya? ya sebagian obat itu dimasukkan Ada. langsung ke situ. Kan ini kan dawa ya, obat ya. Berarti kan sejak zaman dahulu ini kan abad berapa ini ya? Sudah ada itu. Ya, udah maju berarti. Sejak zamannya Ibnu Qasim. Al-Ghazi. Oke. Yang keempat, al-qai'u amdan. Sengaja memuntahkan, disengaja memang ada unsur kesengajaan. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Sebagaimana sudah diterangkan, kalau memang ghalabahul qai'u ya, secara natural memang tiba-tiba muntah kesedap ataupun apa ya, itu tidak membatalkan puasanya. Wal khamisu al-wat'u amdan fil farji. Fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasyan kama sabaqa. Lalu yang kelima adalah wati atau jima sama kan? Sama. Wati di farji. Masalahnya kalau wati dikubur gimana kan? Ya nanti maksudnya ke sini. Oh, ada kok di hasianya walau duburon min adamin al-barihi kabahimatin wa ilam yang muzil juga. Iya. Atau yungzil ya. Yungzil ya. Tadi wa ilam yungzil. Sama lah pokoknya jima. Maka orang yang puasa lupa jima dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan. Wasadisu al inzal. Nah ini inzal ini wahwa apa? Khurujul mani. Bisa sebab an mubasyarah bila jimain. Berarti sentuhan kulit ya. Mubasyarah itu. Kayak korjumani an mubasyaratin. Iya kan? Mengeluarkan mani dengan sentuhan kulit mungkin melawan diri kan tanpa ada halangan. Tanpa ada hail ya. Bikhilafi malau kana dalika bihail. Kalau ada hail tapi inzal gimana Pak? Batal enggak tuh? Kalau bahasa Asia ya. Iya. Kalau di sananya itu an mubasyaratin bila jimain
muharraman kayak ikhraji biyadi au ghaira muharramin kayak ikhraji biyadi zaujatihi au jariyatihi wahturiza bimubasyaratin an khurujil khurujil mani. mani ihtilamin wala iftara fihi jazman. Dengan pertama itu dia batal keluar mani ketika mubasyaratin ya, maksudnya dengan adanya kontak fisik kontak fisik lah. dengan Kalau di situ kalau memahami dari teks ini itu sifatnya mutlak ya. iya Entah itu BHL Mahram. atau bighairi HL. oh iya betul mahram Muharraman kana atau ghairu muharramin. Maksudnya haram atau halal iya sama-sama membatalkan. Betul. Selama itu inzal. betul Lafaz-lafaz mubasyaratin itu kan memberikan pengecualian bahwa ketika kok keluar mani bukan karena mubasyarah, bukan karena adanya hal yang kita lakukan atau orang lain lakukan, maka itu seperti contohnya di sini kan ikhtilam, mimpi kan, maka tidak wajib, tidak batal puasanya, jasman pasti kan. Atau kalau di hasiahnya memang ada beda kan? ya kalau di hasiahnya sih dihila fima laukan ada tiga bihail mubasyarah itu ada koyitnya sebenarnya kalau nggak ada hail. Oh gitu ya. Kalau ada hail berarti nggak batal. Permasalahannya contoh ya, aku sentuh perempuan lewat hidungnya semisal ataupun lihat simbolan badan lah, terus inzal kan itu mubasyarah tapi ada hail, berarti nggak batal. Bakal bentar nih, kita dudukkan dulu kalimat inzalul mani ya. Sesuatu kalau melihat definisi mani ya, di pembahasan Puasa itu kan mani itu kan dinamakan mani ketika keluarnya dengan tadafuk keras kan, cerat ya maksudnya bukan yang apa mati ataupun apa ya kayak nafs apa namanya sih sesaat mungkin ya. Terus pokoknya ada bedanya kan. memang ada mati wadi mani kan. Yang mani itu nggak segampang keluar, maksudnya di sana ada namanya dorongan, terus juga ada puncaknya lah. Iya. Paling yang beda. Nah, terus apa Kadang-kadang kan hail gaknya apa masalahnya? Ya. Kalau hail Nah, gimana? itu saya juga nggak paham tuh. Makanya. Saya ragu. Jadi kalau mani ya tanda-tanda mani itu nanti baunya kan, baidin kayak apa namanya? Tapi baidin, terus tadafuk. Laga ada laganya juga. Saya tadi agak. Maksudnya ini makanya kalau di sini dikatakan bahwa bihilaf lima laukan ada lika bihail. Artinya kan berarti kalau ada hail nggak batal kan dong maksud ininya apa mukhalafahnya apa gimana? Mungkin ada sebagian orang ya, ketika kadang-kadang BHL terus dengan perempuan itu mungkin saking dahsyatnya gejolak syahwatnya ya. Ya kita katakan contohkan gitu aja maksudnya Ya, kalau ada yang kesentuh tapi lewat hail berarti kan ya baju kan hail itu. Misal di kendaraan lah nggak sengaja kan. Sebenarnya saya itu paham apa antum gimana. Ya maksudnya. Ya kalau kita enggak. Gitu. Kalau gambarannya seperti ini ya memang tidak batal dan kalau gambarannya seperti karena ini ada HL dan juga gambarannya seperti ini tadi. Ya nanti bisa lanjut ya. Cuma ini diselesaikan dulu sampai bawah sini. Tadi nama mana? Wasabiu kan? Wasabiu. Wasabiu ila akhiril asyra yang ketujuh sampai yang 10 terakhir itu haid wal nifasu wal junun wariddah. Yang pertama itu haid, nifas, gila dan juga murtad. Murtad ya. Murtad. Fama tator asyai'un minha fi asna'i shaum. Maka ketika 4 perkara tadi yang terakhir itu tiba-tiba haid di tengah siang hari, tiba-tiba nifas, tiba-tiba gila ataupun tiba-tiba murtad di tengah-tengah saum, abtalahu, maka itu membatalkan puasanya. Bisa puasa berarti. Haid, nifas, Junun, gila dan juga murtad. Itu sih. Kalau misalkan lihat pingsan. Oke. Kan di sini Misalkan nih kita ada seseorang paginya sahur, kemudian pada jam
9 pagi dia itu pingsan sampai apa namanya Isya. Apakah dia itu dihukumi puasanya batal sehingga ketika konsekuensinya adalah ketika batal maka dia wajib mengqadha, ya, atau tidak batal maka tidak wajib mengqadha puasanya beliau. Nah, misalnya ini maksudnya ke junun itu kan hilangnya akal ya. Beda Apakah kali, Pak. beda ini? Iya. Junun sama Mugma alaih. mugma sama suker itu di sini dibedakan. Ada Kalau suker atau apa namanya mabok, orang yang mabok dan orang yang ihma itu tidak membatalkan puasa kecuali memang mabok dan mugma alaih apa ayang itu ya stabrik jami'an nahar seluruh siang baru itu apa namanya ya ya itu berarti dia harus mengulang atau berarti kan sebelum terbit matahari dia itu terbit fajar dia pingsan sampai buka puasa. Syams, iya. Maka itu dia tidak terhitung puasa, artinya dia nggak puasa ya. Atau iskar tadi itu ya. Iya, orang yang tapi kalau fa'in apa walau lahdotan lam yadur. Misal dia di jam 12 bangun sebentar terus kumat lagi atau kambuh lagi tetap nggak apa-apa hukumnya kalau kayak gitu. Maksudnya nggak apa-apa dia terbilang puasa itu. Iya, terbilang puasa. Itu. Terus dengan catatan malamnya dia udah niat kan ya. Iya, cuma dia tiba-tiba pingsan atau apalah gitu kan, mugma ataupun apa. Wa aman naum ataupun tidur fala ya duru wa istahroq. Kalau tidur walaupun dia menghabiskan seluruh siang untuk tidur itu enggak. Oh tidur ya. Maksudnya puasanya tetap dianggap. Nah, caranya pingsan itu mana ini maksudnya? Mumale ya. Mumale berarti diperinci nah. Berarti pingsan berarti apa nih? Pingsan mumale ya. Mumale bukannya ayan ya. Ayan itu malah dia bergerak nggak pingsan. Akalnya cuman nggak semestinya mungkin. Pingsan itu bahasanya apa kalau di kitab Turos? Bukan mumale. Mumale penyakit ayan yang tiba-tiba. Oh via mungkin ya. Iya, yang tiba-tiba apa namanya tantrum. Tapi kan keduanya sama-sama ini kan akalnya aktif sebenarnya kan ada, cuman sarafnya nggak tahu kan. Pingsan tak kalau terjemahan di kamus itu pingsan, mumale pingsan. Iya tak? Pingsan. Tapi kita samakan aja di sini pingsan dengan ihma. Ya. Udah. Ini dulu nanti kita lanjutkan tengahnya kawan-kawan. Cukup baik pada pembahasan yang telah kita bahas malam hari ini. Kita bahasan ya pertama cara itu di tahun, kemudian cara itu tahun, kemudian kita adalah kalau itu atau kemudian insyaallah nanti setelah terlatih kita akan lanjutkan pembahasan terkait kesunahan puasa, apa yang seharusnya atau puasanya akan baik, apa sunahnya ketika puasa gitu kan, apa yang dilakukan sehingga mendapatkan ganjaran puasa. Karena ini lanjut dengan